Baik, kita mulai ya Pak Gus ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas hadirnya Pak Agus Suyatno dan nanti sambil menunggu Ibu Jeli Jumarlinda dan Mas Ervan juga Saputro. Baik, pada hari ini hari Sabtu tanggal 25 Maret 2021 akan diadakan ujian laporan skripsi atau ujian skripsi atas nama Irfan Yuka Saputro dengan NIM 160101073. Judul skripsinya informasi persediaan obat berbasis web di apotek Sitomulyo. Baik, nanti tata caranya Mas Irfan ya diberi kesempatan untuk mempresentasikan laporan skripsinya maksimal 10 menit, kemudian timur program, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab penguji dan yang terakhir penyampaian hasil. Jadi, mungkin untuk menyingkat waktu diberi kesempatan pada Mas Irfan untuk berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya, dipersilakan. Jadi berdoa selesai, silahkan Mas Evan untuk mempresentasikan laporan skripsinya maksimal 10 menit. Silahkan. Baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko dan Pak Agus sudah menyempatkan waktunya untuk sidang skripsi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah latar belakang. Kegiatan dalam di apotek Sidomulyo itu kegiatannya yang berjalan yaitu pencatatan dalam buku besar. Ada obat dari supplier masuk ke apotek, selanjutnya masuk dalam gudang, yaitu dibedakan antara obat dalam dan obat luar. Pelaporan persediaan obat dilakukan setiap 1 hari sekali dalam jumlah sisa stok obatnya. Selanjutnya, maka dari itu terdapat beberapa kendala pada proses persediaan stok obat, yaitu belum memiliki standar dalam pencatatan stok obat, belum mempunyai minimum stok dalam pengendalian stok obat tersebut. Yang selanjutnya adalah batasan masalah sistem informasi persediaan obat pada apotek Sidomulyo berbasis web tidak membahas tentang penjualan. Akses yaitu yang pertama admin, kedua gudang, yang ketiga owner. Sistem berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan JavaScript, serta menggunakan basis data yaitu MySQL. Selanjutnya adalah metode penganalisis manfaat teoritis. Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam pengembangan sebuah sistem informasi stok obat. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan persediaan obat. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi wawasan dan mempermudah dalam pembuatan dokumentasi penelitian. Manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelolaan persediaan obat yang ada di apotek. Sistem informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Workflow sistem yang berjalan. Sekarang pemasok obat itu langsung ke apotek, obat masuknya dicatat dalam pembukuan besar untuk laporan harian, langsung masuk ke gudang, dilanjutkan dengan laporan kepada owner apotek. Sistem persediaan obat yang dikembangkan yaitu ketika ada obat masuk, data akan tersimpan di dalam database sistem. Penginputan melalui admin, begitu terus mengulang. Laporan pada dan selanjutnya adalah laporan pada owner. Hasil pengujian black box. Dari hasil pengujian dengan menggunakan metode black box dapat disimpulkan sistem informasi persediaan obat ini sudah cukup baik, namun tidak menutup kemungkinan apabila terdapat kesalahan dalam penggunaannya.
Yang selanjutnya adalah kesimpulan menggunakan native PHP dan menggunakan database MySQL yang sudah sesuai dengan kebutuhan user pada Apotek Sidomulyo. Yang kedua, hak akses yang dimiliki pada sistem ini berjumlah 3 hak akses, yaitu yang pertama admin, gudang, dan owner atau manajer. Yang ketiga, sistem ini menggunakan metode FIFO yang mengeluarkan obat pertama masuk, obat tersebutlah yang pertama keluar. Hasil pengujian menggunakan black box sudah sesuai dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah saran selanjutnya adalah mengembangkan versi aplikasi Android sehingga lebih cepat diakses oleh pengguna sistem. Yang kedua, mengintegrasikan versi website dengan aplikasi kasir sehingga sistem lebih kompleks untuk pengolahan laporan. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk demo programnya. Ya, silakan demokan aplikasinya. Yang pertama ini adalah login sebagai admin. Yang bisa admin adalah Ada berapa aksesnya? pertama, data kategori obat ini Aksesnya dibedakan ada berapa, menjadi Mas? obat Mas? keluar dan obat dalam. Halo. Aksesnya ada 3, Pak. Siapa saja? Ada 3, Pak. Ya, siapa saja? Yang pertama admin, kedua gudang, dan selanjutnya itu owner atau manajer tersebut. Ya, coba dimulai dari siapa dulu? Ini yang pertama adminnya, Pak. Ya. Admin di data kategori ini bisa memasukkan kategori obat itu sesuai kebutuhannya. Yang di sini sudah saya contohkan adalah obat luar dan obat dalam. Yang selanjutnya data supplier. Supplier ini ada nama supplier, telepon, dan alamat. Ini sudah saya tambahkan 2 supplier, yaitu PT Maju Terus dan PT Jaya Abadi. Penulisannya nanti di selanjutnya data. Mas Irfan. Oh iya, Pak. Itu tadi ada ya, Pak, tulisan yang katanya kurang sesuai. Telepon itu tulisannya enggak standar itu. Oh iya. Distandarkan. Supplier itu juga nanti dicek. Ya. Yang selanjutnya data obat. Ini data obat yang diinputkan di dalam sistem itu sedia di apotek tersebut. Data obatnya apa aja diinputkan di sini semua. Yang selanjutnya adalah data obat masuk. Admin bisa menambahkan data obat masuk. Ini misalkan dari supplier PT Jaya Abadi memasok obat Batugin, itu jumlah yang dipasok adalah 10 botol. Jadi stok awalnya 170 botol, ini ada masuk 10, jadi sekarang totalnya 127 botol. Diklik simpan. Maka terinput di bagian sini Batugin, jumlah masuknya 10 dari supplier PT Jaya Abadi. Obat masuk itu yang dia mau, halo Mas keluar. Mas Irfan. Halo. Mas Irfan. Misal tadi Mas Irfan. Obat Batugin. Halo. Rakru. Agus dengar suara saya? Iya, Pak. Dengar. Oh, Mas Irfan ya, rakru. Mas Irfan itu halo. Apa nama? Ya. Iya, Pak. Dengar suara saya, Mas? Dengar. Halo. Halo, Pak. Dengar suara saya enggak? Halo.
Kamu dengar suara saya enggak? Halo. Halo, Lah kamu dengar suara saya enggak? dengar Pak. Oh, dengar. Lah ya di Jawab. ini Halo, loh Oh, dijawab. Kalau dengar harus dijawab dengar gitu Pak. biar ya. Baik, tadi kan Dengar obat Pak. masuk. Ya, obat masuk itu kamu memasukkan Halo, itu berdasarkan apa? Ya, memasukkan data obat masuk itu berdasarkan apa? saya dengar Pak. hmm, Delay gitu anu sinyalnya dia itu. Konek, agak kok lambat Mas. maaf Ya, Mas Irfan. berdasarkan Mm-mm. sub obat masuk dari supplier Pak. Lah ya kan kalau kita mau pesen ke supplier itu Halo Pak, berdasarkan apa? Kalau kita mau pesen obat ya dari ke supplier itu pesennya itu itu berdasarkan obat apa gitu loh. masuknya yang dari sistem sini itu dipasok dari supplier terus ke Iya Mas, gini Mas, kan kalau saya baca di naskahmu itu kan kamu menggunakan metode Vivo ya, berdasarkan first first sisa in, stok yang iya, sedikit Pak. iya, Jadi suppliernya ya ya kan ada metode Vivo, lah itu di mana letak metode Vivonya? Karena kan first in first out gitu ya, nah, itu yang pertama. Di mana bisa ditunjukkan tuh? yang di sini Pak, tambah Mm-mm. obat ini ada Mm-mm. form form first ini. Mm-mm. Ini yang pertama masuk kan tadi dimasukkan obat Batukin ini. Mm-mm. Terus yang di obat keluar itu ada form first out. Mm-mm. Mana? Ini Pak. Terus? Terus Lah itu tahu langsung di kalau itu yang harus di first out itu mana? Milihnya itu berdasarkan apa? Atau milih sendiri atau memang sudah program itu sudah otomatis eh, mengeluarkan yang apa atau metode first in first out coba dijelaskan dulu itu. metodenya yang misalnya obat yang pertama masuk itu obat tersebut yang pertama keluar. Mm. Itu, Pak. Obat yang Kalau pertama di sini masuk, oh, ya, Kalau di sini oh, misal yang tadi masuknya Batukin, di sini oh, keluar patokin, patokin mana? Obat yang masuk obat dipilih patokin yang Batukin gimana? yang ini, yang obat yang di input, yang Mm. dikeluarkan ini yang di sini Enggak, gini kan dipilih ada dicari patokin. yang Patokin itu kan, halo, Mas Irfan, Mas Irfan, ya Pak. halo. Halo Pak, ya Kan Pak. obat patokin itu Halo, kan bisa saja pesannya ya obat patokin itu pesannya bisa saja bukan dari satu supplier kan mestinya kan. Bisa enggak? Halo, Mas Irfan. kalau Halo? ini pilihnya harus satu supplier itu Pak, yang Oh, harus satu yang supplier. datang ke apotek. Halo Pak. Ya, terus mengetahuinya kalau obat itu yang pertama Kalau di form ini kan ada combo box ini Pak. Hmm. Harus bisa pilih salah satu ini Pak. yo. Ya maksudnya itu kan ada banyak supplier. Misalkan ada 10, nggak mungkin apotek itu hanya 2, misalkan kan ada 10. Nah, obat tertentu itu kan ada di semua Ini supplier. ada tanggal masuknya ini Pak. Masuknya tanggal 20. Enggak, Iya, tapi Ya, bisa dari supplier lain kan? Patogen itu tidak harus dari supplier A, dari PT Jaya apa itu. Boleh dari supplier yang lain kan mestinya pesannya itu. halo. Mm-mm. Halo. Bisa Pak. Nah ya, terus mengetahuinya
yang mana yang datang duluan ya, kemudian datang terakhir Bisa kan Pak. intinya first in first out itu kan mengeluarkan Halo. barang yang datang duluan kan, mengeluarkan jadi pengeluaran barang itu dikeluarkan dari barang yang datangnya duluan gitu kan ya, Irfan. Iya Pak. Ya, nah ya bisa ditunjukkan B anu nih. Iya Pak. Ya ditunjukkan. Mas Irfan. Kayaknya ini masalah Halo dia Mas nih Pak. Irfan. Iya Pak. Coba Kalau dijawab. dari sini sistemnya menurut tanggal ini aja sih Pak. Menurut tanggal ini bisa di tanggal yang lampau atau yang baru itu bisa disesuaikan. Nggak, intinya gini loh Mas, kan kamu kan menggunakan metode first in first out. Artinya kan barang yang datang duluan itu akan dikeluarkan duluan gitu kan ya. Jadi Ya, barang datang yang masuk pertama itu akan dikeluarkan yang apa di awal gitu kan mestinya. First in first out baik. kan. Ya Nah gitu itu Pak. di mana gitu loh, maksudnya kan ada barang sama-sama apa tadi betokin ya. Nah itu mengetahuinya barang itu datang duluan dan datang terakhir itu di mana gitu loh maksudnya. Kalau yang di data masuknya cuma yang tanggal ini sama tambah obatnya itu, baru ditambah obat terus muncul tanggalnya. Terus selanjutnya yang first out itu sama juga ya Pak. Masuk di ini misal dipilih batu gini ini itu misal keluarnya ya, obat itu 13 botol. Nah ya kan itu tidak tahu kan 13 itu yang mana, yang datang duluan yang mana. Kan mestinya batokin tadi mesti ada sisa kan ya. Ada sisa barang yang sebelum ada tanggal tadi loh. Itu berarti Mas, itu Anda belum membuatkan data mungkin termasuk jangka waktu expirednya itu harusnya ada juga namanya. Seharusnya pakai expired itu Mas. Karena Kalau kan enggak nanti itu bisa beracun itu. Kalau sudah lewat kan Ya, keluarsa. salah satu metode first in first out kan salah satunya untuk itu ya. Dia mendahulukan barang yang datang duluan. Artinya kan misalkan ini saya kulaan ini ya tanggal hari ini patokin. Nah, masih ada. Kemudian nanti kulaan lagi di tanggal besok misalkan. Nah, itu kan yang dikeluarkan ya tanggal yang pertama kan, tanggal hari ini dulu yang dihabiskan dikeluarkan. Itu first out. Jadi first in first out. Nah, itu untuk mengetahui itu di mana gitu loh maksud saya baik. Mas. Jadi fungsinya Bisa first in first out itu kan untuk mendahulukan barang yang masuk duluan. Tujuannya biar kadaluarsanya ini ya, karena kan barang yang datang duluan kan mesti tanggal kadaluarsanya akan terus berkurang gitu loh maksudnya. Itulah itu di mana untuk mengetahui punyamu itu. Jadi bukan barang kamu apa namanya pendataan barang masuk terus kamu Iya Pak. kasih first in gitu, bukan itu. Itu metode. Jadi first in first out itu metode untuk apa namanya keluar masuknya barang di tempatmu itu. Nah itu mestinya bisa menunjukkan mana metode first in first out itu kamu tunjukkan di mana gitu loh maksud saya. Itu Mas. Jadi memang itu metode. Jadi bukan hanya sekedar nanggon barang obat masuk terus di itu kami kasih form formulir first in, bukan itu. Itu diterapkan di dalam ya, di dalam sistem metode first in first out itu. Itu Mas. Mas Irfan. Baik. Terus piye lagi? Coba. Ya Pak.
Ini lanjut di laporannya atau gimana? Ya, yang ditunjukkan yang lain, apa namanya, hak akses yang lain kan baru admin tadi itu. Kan tadi ada hak aksesnya ada 3 katanya. Kalau Ini yang bagian apa? gudang itu kurang lebih sama kayak gini. Bedanya apa? Yang kan ada bedanya mestinya Iya, kan. Pak. Kalau yang ini bagian yang admin. Kalau gudang itu kurang lebih, ya, yang gudang itu kurang lebih sama kayak gini, cuman nggak bisa ngakses data user ini, Pak. Kalau admin kan bisa menambahkan yang tambah user gitu. Kalau yang di gudang cuma bisa memasukkan obat ini sama obat keluar sama stok obat. Kalau yang main owner enggak. Kalau yang di sisi manajer atau owner ini bisa ngaksesnya cuma laporannya, laporan stok obat semuanya, terus obat masuk sama obat keluar. Yang pertama, stok obat itu kurang lebih seperti ini. Kurang lebih laporannya seperti ini. Kalau yang laporan stok obat. Selanjutnya Itu bisa di-print, dicetak. bisa, Pak. Coba. Kecil banget. Mas, ini kan judulmu pakai berbasis web, ya toh? Ya, Pak. Berbasis web ya. Itu Ya. kenapa Anda memilih berbasis web? Karena kebanyakan sistem yang Berarti ini online nanti, sistemnya online. iya, Pak. Sistemnya online. Online. Di Ah. sisanya itu ada komputer tapi cuma untuk menginputkan di Excel gitu loh. Terus berarti online. Kenapa milih online? Karena untuk Apakah kemudahan dan akses bisa diakses walau nggak di apotek tersebut. atau apakah karena pimpinan sering tidak berada di dalam kantor, di dalam apotek, Itu kadang pimpinannya keluar sebentar gitu, Pak. Ada keperluan mengisi apa itu. Ini laporan stok obatnya yang bisa diprint. Ya. Yang selanjutnya adalah obat masuk. Obat masuk ini bisa difilter dari tanggal mulai, misalnya tanggal 10, terus sampai tanggal per hari ini. Ya. Itu kategori obatnya adalah misal obat bagian luar dari supplier PT Maju Terus, cetak, kurang lebih seperti ini, Pak. Oke. Terus yang lain? Yang selanjutnya adalah obat keluar ini berupa grafik. Ya, misal diklik tanggal 20 per hari ini itu yang keluar adalah obat patogen yang keluar Itu 13. misalkan ada lebih dari 1 obat yang keluar, nanti grafiknya kayak apa? Grafiknya yang di sebelahnya, Pak.
Coba lihat, coba ditambahkan tadi keluar obat gitu berapa 2 lagi gitu, nanti lihat grafiknya. Data obat keluar yang dikeluarkan patogen lagi, misalnya yang keluar 2. Selain patogen, Oh iya, jadi biar obatnya bermacam-macam itu yang keluar gitu loh. Aja patogen toh. misalnya Demsari, Pak. Ya, Demsari sama. 10 box yang keluar. Kalau itu yang dikeluarkan melebihi dari stok bisa enggak? Nggak bisa ini, Pak. Ada Coba 30, katanya. Ini kan stoknya 36, Pak. 40. 40. Ada. Ya, ya, masuk ke 10. Lagi obat lagi tambah lagi. Liane ada Sari. Apa? Misalnya alkohol, Pak. Ya. Alkohol ada stok 10, saya keluarkan 6. Ya, Undang. Terus tadi grafiknya tadi gimana? Ini, Pak. Itu yang tengah itu apa? Kok kosong yang patogen tengah itu? Patogen ini yang 2 tadi, Pak. Ya seharusnya Ini kan ini tadi kan ada tuh tadi. entry-nya kecil, Pak. Jadi ini grafiknya turun gitu, Pak. Kan ini 2 ini, Pak. 2, Yang ini 4. sebelahnya itu kan ada patogen lagi tuh itu. Kenapa tidak gabung? Sendiri-sendirinya, Pak, Ya transaksinya. seharusnya gabung lah. Ayo, lo itu kan grafik obat yang keluar. Namanya obat sama patogen seharusnya nambah itu kan. Patogen itu kan berarti keluar tadi yang pertama berarti 13 tambah 2 kan berarti 15 harusnya, Mas. Ya tidak sendiri bikin sendiri. Paham saya? Ya, Pak. Ya seharusnya nambah di situ. Patogen itu grafiknya naik karena ada penambahan pengeluaran. Jadi tidak bikin grafik sendiri. Kalau sebenarnya kan susah bacanya. Nanti kalau ada patogen itu keluar 100 berarti muncul grafik 100 patogen gitu. Ya tidak. Jadi itu rekapan. Jadi rekapan cuma obat itu keluarnya berapa jumlahnya. Jadi grafiknya bisa naik, ya, bisa naik. Kalau ada tambahan pengeluaran berarti grafiknya naik, begitu loh, Mas. Bukan dibikin grafik sendiri. Itu kalau seperti itu berarti hanya kamu membaca di tabel transaksi, kamu rekodnya itu yang kamu masukkan di situ, kemudian jumlahnya itu kamu bikinkan grafik itu ya. Iya, Pak. Nah, mestinya di grup dulu. Grup berdasarkan apa? Obat. Jadi grup berdasarkan obat. Ya, setelah di grup, misalkan grup dari patogen. Ya, misalkan dalam periode tertentu ada patogen, pengeluaran patogen sebanyak 10 kali dengan jumlah masing-masing 10 berarti 10 kali 10 kan berarti 100. So, patogen itu berarti jumlah keluarnya adalah 100. Berarti nanti grafiknya khusus patogen 100. Tidak apa grafiknya muncul patogen sebanyak 10 kali tidak. Paham ya? Mas Evan. Nanti itu diperbaiki. Jadi bukan seperti itu. Kalau seperti itu kan susah nanti membaca ininya, siapa si pimpinannya. Jadi kok patogen katanya kemarin keluarnya 15. Tapi kok ini yang 13 yang pertama yang muncul lagi yang kecil itu 2 itu 2 kan harusnya. Nah, itu mestinya nambah di situ. Nambah di patogen yang pertama di situ munculnya 13 tambah 2 berarti 15. Mestinya seperti itu. Jadi bukan data transaksi ininya, rekodnya yang dibikin grafik bukan ya. Terus ya, Mas. Baik, Pak. Ya, terus apa lagi dulu? Udah ini, Pak. Wes. Pak Agus mah, nambah Pak.
Ya, kalau saya tambahannya kalau bicara tentang persediaan itu kan memang intinya harus diperhatikan stok gitu ya, artinya stok barang yang ada atau yang istilahnya yang akan dipesankan itu seperti apa itu harus betul-betul terus kita matis. Artinya biar kita tidak mengalami kebakaran stok ya. Makanya tadi Pak Eko kan menanyakan tentang kaitan dengan apa dasarnya pesan gampangnya itu kan harus ada itu artinya berdasarkan apa. Nah, ini kalau misalkan apa tidak ada nanti yang terjadi akan kelebihan stok, ada obat yang mungkin stoknya sudah mulai menipis kan gitu. Jadi memang kalau bicara tentang khususnya tentang persediaan itu kan bicara tentang inventory ya sebuah perusahaan ya ataupun mungkin apotek ya. Ini kita betul-betul perhatikan mengenai waktu ya, waktu tunggunya produk gitu ya. Artinya masa-masanya itu loh Mas, artinya obatnya harus yang sudah lama-lama itu kalau bisa didahulukan sistem keluarnya. Jadi tidak asal-asal saya jual saja ya. Jadi tersistematis betul sehingga nanti obat itu tidak ada masalah gitu. Kemudian juga dibuatkan aplikasi mungkin kayaknya dengan yang yang retur ya. Ini kan kita belum lihat retur ya. Untuk pembelian ya pengembaliannya kan belum ada. Nanti kalau ada obat-obat yang sudah kadaluarsa itu masuknya di mana itu untuk di aplikasi ini ada enggak kan itu. Oh ya di close aja. Harus ada itu ya. Itu dilihat aja itu misal nanti istana ya Pak gitu kan mengenai tadi itu di close. Pak Agus Bun. Bun, monggo. Niki Bu Linda piye ya penake Bu? Apa Nanti biar sendiri wae, Pak. iya ya wis. Naskah ya Pak ya? Naskah ya? Ya. Oke Mas Irfan di ya Mas naskah ya. Ini saya buka yang kamu kirimkan lewat email itu ya saya buka yang PDF nanti bisa Anda buka sendiri yang di naskah dengan itu. Yang pertama abstrak itu spasinya 1 ya Mas ya. Abstrak spasi 1, kemudian isinya mohon dibuat 3 paragraf saja. Paragraf pertama menceritakan dengan isinya itu metode, tujuan dan hasil. Dan maksimal 250 kata ya. 250 kata itu maksimalnya. Spasinya 1. Mohon nanti dicek lagi yang abstrak itu yang bahasa Indonesia dulu diperbaiki ya. Isinya adalah ada metode, kemudian tujuan, hasil ya, dibuat 3 paragraf. Ya, 3 paragraf. Kemudian nanti kalau sudah yang Indonesianya diperbaiki baru nanti Inggrisnya disesuaikan gitu ya. Ya, kemudian di latar belakang tolong nanti ditunjuk latar belakang masalahnya itu belum menjelaskan sama sekali permasalahan apa sebenarnya. Jadi ya karena intinya adalah persediaan. Ceritakan yang ada di PT Apotek Sidomulyo itu persediaannya seperti apa. Jadi tidak perlu lagi malah berbicara saat ini perkembangan teknologi ya. Ini tidak perlu dilangan saja, langsung saja berbicara mengenai apa sebenarnya permasalahan di Apotek Sidomulyo itu mengenai persediaan barangnya itu ya, diceritakan apa permasalahannya dan sebaiknya permasalahan harus berdasarkan data. Jadi bukan berdasarkan asumsi Anda tetapi harus berdasarkan data. Diceritakan berdasarkan data-data ya. Kemudian setelah itu baru nanti dibuat permasalahannya apa gitu ya. Itu ya. Jadi latar belakang masalahmu itu belum menceritakan. Lalu diperbaiki lagi. Kemudian masalah ada ya batasan masalah itu tolong tonjolkan karena saya lihat di abstrak itu kan kamu berbicara Vivo first in first out tadi ya, berarti di batasan masalah tolong metode Vivo-nya lebih dipertegas dijelaskan karena itu menjadi sebagai ini ya apa yang kamu tonjolkan di penelitian ini ya. Kalau yang metode persediaan yang ada itu tanpa metode, lah ini kamu menggunakan metode Vivo first in first out, itu tolong di batasan masalah juga dipertegas dijelaskan letak metode Vivo-nya di mana. Di sistem juga harus menunjukkan gitu loh, karena kan metode first in first out-nya itu loh kan belum kelihatan di sistem tadi ya, tolong nanti dijelaskan karena ini sebagai
pembeda dari penelitian yang kamu lakukan dengan yang sudah pernah ada gitu kan ya. Iya Mas Irfan ya. Halo Mas Irfan. Iya Pak. Iya Pak. Oke, kemudian nanti bisa di tinjauan pustaka ya. Di tinjauan pustaka nanti bisa ditunjukkan di situ. Nah, satu yang menjadi pembeda kan first in first out-mu atau FIFO-mu itu ditunjukkan di tabel perbedaan tinjauan pustaka itu. Jadi perbedaan tinjauan pustaka bukan kamu menggunakan Notepad++, setelah menggunakan Notepad++, sedangkan kamu menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, itu bukan itu. Tolong nanti digali lagi apa yang menjadi pembeda ya. Apa yang menjadi pembeda. Baik Pak. Dengan penelitian yang sudah pernah ada. Karena di situ kalau saya lihat itu pembedanya kan belum kelihatan di situ. Ketiga-tiganya loh kamu mengambil tinjauan pustaka yang punyanya Rizkia, punyanya siapa lagi itu Kurniawan ya, Hidayat itu ya, itu belum jelas letak pembedanya. Tolong nanti digali lagi apa yang menjadi pembeda dari penelitian yang kamu lakukan itu. Minimal 3 tinjauan pustaka ya. Di situ kamu berapa itu? Berapa kamu yang 3 ya? 3 Rizkia ya, 1, 2, 3 ya 3, tapi cuma pembedanya itu yang belum kelihatan ya. Pembedanya di tabel itu loh, tabel perbedaan tinjauan pustaka itu nanti digali lagi apa yang menjadi pembeda itu ya. Kemudian landasan teori nanti dilihat di naskah ya. Tolong yang tahun-tahun lama bisa diganti. Jadi minimal kalau buku 5 tahun terakhir, kalau jurnal 3 tahun terakhir. Nah, itu kalau yang metode FIFO-mu itu di tinjauan pustaka kayaknya belum ada. Metode FIFO ada enggak? Belum ada ya. Teori ada enggak? Teori FIFO-mu itu belum ada. Tolong nanti ada metode FIFO. Ada Pak. Ya, tapi sedikit sekali itu hanya pengertian saja. Jadi tidak hanya pengertian karena ini yang menjadi yang kamu tonjolkan di metode FIFO itu ya. Jadi kalau di situ hanya pengertian metode FIFO, tapi lebih lengkap lagi ya, dan ditambahkan lagi mengenai metode FIFO first in first out itu ya. Baik. Oke, kemudian gambaran ya itu workflow ya. Jadi workflow yang berjalan itu kan gambaran dari sistem persediaan yang berjalan di sana. Ya, kemudian dengan dibandingkan dengan yang berkembangkan apa yang bedanya gitu kan. Nah, bedanya apa di mana gitu. Bisa tidak ditunjukkan dengan metode FIFO-nya itu yang menjadi pembeda dengan mungkin yang berjalan tidak menerapkan first in first out ya. Sulit untuk misalkan mendeteksi barang yang datang itu yang mana, yang siapa, suppliernya siapa misalkan. Nah, itu dengan menggunakan sistem, dengan kamu tunjukkan metode FIFO-nya lebih ini tolong di workflow yang dikembangkan bisa ditambahkan dengan metode FIFO-nya itu loh, metode FIFO first in first out itu bisa ditambahkan di metode workflow sistem yang dikembangkan itu loh, di bab 3 di halaman 36 kalau di sini itu bisa di ini ya. Kemudian ini kan pengguna aktornya ada 3, berarti admin, gudang, pimpinan ya. Aktornya ada 3, admin, gudang, pimpinan. Itu bisa masing-masing aktor itu bisa digambarkan apa yang pembedanya. Di sini kalau di use case-mu kamu gambarkan ada admin, gudang, dan owner. Semuanya harus login kan? Semua harus login kan ya? Semua harus login. Kemudian anunya sendiri-sendiri ya, akses anunya sendiri-sendiri ya, masing-masing aktor itu. Oke, ya activity diagramnya sudah ya, berarti sesuai dengan yang di use case-nya itu. Oke, kemudian kelas diagram sudah. Relasi tabelnya mohon nanti disesuaikan dengan yang dirancangan dengan yang diimplementasi di bawah 4 itu disamakan. Desain database-nya, relasi tabelnya itu disamakan. Oke, kemudian itu kalau yang coding program itu spasinya 1 ya.
di coding program di bab 4 itu kan kami melampirkan atau ada kode programnya. Nah, itu untuk kode program spasinya cukup 1 saja. Mungkin itu yang ini. Mungkin tambahan dari Pak Agus, monggo Pak Agus. Bu Linda sudah masuk ya ini? Bu Linda? Baik, terima kasih Pak Eko. Saya tambahkan untuk yang di naskah. Mas Irfan, dengar suara? Halo Mas Irfan? Mas Irfan? Dengar, Pak. Ya, oke. Mas Irfan, untuk khusus Ya, yang Pak. Sudah kedengeran, Pak. ya, yang khusus diakses ya Mas Irfan. Halo. Ya, untuk yang diakses itu silakan nanti ditambah khususnya. Halo, Pak. Ya, khususnya yang di admin dan di gudang itu tadi masalah ini apa waktu ini apa barang masuk dan keluar itu intinya adalah untuk khususnya barang keluar itu tentu diurutkan sesuai dengan barang masuk sehingga nanti tidak ada stok yang berlebih, kemudian juga bisa diupdate itu kira-kira waktu-waktunya sehingga tidak ada yang istilahnya obat yang kadaluarsa. Bisa dipahami ya Mas ya? Bisa, Pak. Kemudian berikutnya yang kedua mengenai metode khususnya pengumpulan data, khususnya itu nanti silahkan di masing-masing itu juga ada ininya apa contohnya ya Mas ya, misalkan wawancara itu nanti sudah ada nih ya Mas ya, sudah ada kira-kira bentuknya wawancaranya sudah ada ya Mas ya? Sudah ada, Pak. Sudah ya, sudah kamu taruh di lampiran ya? Sudah di lampiran skripsi yang saya kirimkan itu sudah ada. Yang kamu wawancara hanya satu saja Mas? Itu satu saja yang ownernya itu. Oh, lah kenapa kok tidak di gudang sama di admin, kenapa kok tidak diwawancarai? Kenapa milihnya cuma ownernya? Karena kebetulan itu yang menangani semuanya yang ownernya itu, Pak. Masa yang menangani gudang ownernya, yang menangani pembayaran itu keluar masuk barang masa ya ownernya? Yang biasa di situ ownernya gitu loh, Pak. Enggak, pertanyaan saya itu kan tadi sudah ada 3 hak aksesnya. Iya. Ya, otomatis kan apakah tidak tiga-tiganya kamu wawancarai gitu? Kan itu menyangkut validasi datamu biar tidak ada kesalahan. Nah, yang ngurusi kan orangnya langsung, tidak ownernya, tapi bagian admin sama bagian gudang kan itu. Baik, Pak. Ya. Kemudian untuk yang di teori ya saya kira perlu ini Mas, untuk khususnya di setiap item itu kan supaya ada pembanding ya antara teori satu dengan teori lain, tolong nanti ditambahkan Mas. Misalkan contohnya 2.2 itu misalkan contohnya itu, yang lain nanti menyesuaikan konsep sistem misalkan situ hanya satu teori terus Anda simpulkan. Saya kira langkah lebih baiknya itu ya paling tidak ada 2 pembanding. Pengertian dari konsep sistem itu antara Jogianto dengan siapa, kemudian kamu ambil kesimpulan seperti itu Mas. Bisa dipahami ya? Halo? Baik. Bisa, Pak. Ya. Jadi nanti silahkan Bisa banding. bisa dipahami. Kemudian jangan lupa juga karena ini teori, maka Anda juga harus setiap teori itu juga Anda harus ada itu dari mana Anda mengambil teori itu. Nah, contohnya 2.2.2 itu kan belum ada itu siapa yang Anda ambil itu dari buku apa. Ya, 2.2.2 itu contoh satu saja, yang lain nanti disesuaikan. Itu saya belum menemukan siapa itu yang mengeluarkan teori ini, belum ada. Jadi silahkan nanti
Bahkan dari siapa Anda ngambil teori itu. Ya, bisa dipahami ya, Mas? Baik, Pak. Ya, kemudian untuk Siap, khusus Pak. tulisan, Mas, untuk tabel, itu tolong dilihat pedomannya. Biasanya kalau tabel itu sumbernya ada di pojok sebelah kiri. Nah, kalau gambar nanti tengah, kan gitu, itu aturannya. Coba nanti lihat lagi pedomannya seperti apa. Itu ya, Mas ya. Baik, baik, Oke, Pak. ya. Dan untuk yang lain tadi sudah diinikan, intinya berkaitan dengan apa perubahan katanya dengan isi apa yang Anda tadi demokan itu tinggal Anda sesuaikan untuk yang masih belum diperbaiki. Itu Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Ampun Pak Eko, mungkin Bu Linda, monggo Bu Linda. Monggo Bu Linda. Sudah gabung. Halo, Assalamualaikum Pak Eko, Pak Rut. Halo, halo. Iya, assalamualaikum. Tarik akun error terus kan. Enggak, Bu. Sudah dengar, monggo masuk. Pak Agus, Pak Eko. Iya, masuk Dengar Bu Linda. suara saya. Mohon maaf, baru selesai ini rapatnya. Iya, monggo monggo. Lanjut mawon, iya. Oke. Untuk program tadi masukan dari Pak Eko dan Pak Agus, Mas Irfan, nanti disesuaikan. Jadi untuk program saya cukup aja Pak Eko. Pak Eko. Halo, nggih monggo Bu, monggo jenengan. Bagian jenengan. Sudah. Sudah. Saya tidak melihat programnya ini tadi. Oh, enggak, Bu. Naskahnya sudah? Iya, sudah, Pak. Oh, oke. Oke, Mas Irfan, berarti berita acaranya monggo Pak Agus, Bu. Jadi Limanda diisi dulu. Oke, baik. Siap. Berita acara. Masuk Pak Eko. Pak Eko. Sampun, Bu. Ayo sudah Pak Eko. Bu Linda belum masuk. Sebentar, proses. Saya sudah nggih. Nggih, Pak. Baik, Pak. Baru buka. Iya. Pak Agus nilainya, habis itu selesai. Pak Agus nilainya belum dimasukkan, Pak. Sampun itu Bu. Sebelah kiri, Pak. Sampun tuh. Sudah, Bu. Jenengan yang belum.
Oke. Baik. Pak Agus keliru masuk kene ya. Bang ya, Pak Agus. Pak Agus pintu keliru masuk pemasukannya, ke Pak Agus. Baleni Pak. Nggih. Ya, diulang yang di kolom nilai itu Pak. Tapi itu sudah terlanjur hilang rumusnya ya. Di kolom nilai Pak Agus. Tak baleni meneh ora iki. Biar gitu aja enggak apa-apa Pak. Biar nanti bener kayak si Karena kan itu nilai akhir nak jenengan hitung sendiri itu nilai akhir. Sebenarnya kan nilai yang Anda masukkan di kolom nilai itu muncul. Lagi sambutan iki. Biar gitu aja, biar nanti yang penting kan jumlahnya ketemu sama. Jumlahnya sama. Oke. Kolom nilai jenengan isi aja, itu biarkan yang nilai akhir jenengan biarkan di situ, kolom nilainya jenengan isi sesuai dengan nilai utuhnya. Yang kolom nilai Pak Agus. Oh, kolom nilai sebelah kirinya. Ya, jenengan kan nulisnya di nilai akhir. Oh, keliru ya? Klintu. Dipindah itu. Nggih. Oh, gitu ya. Siap. Udah nggih. Ampun. Oke. Baik, Ampun, Pak. Mas baik, terima kasih Pak Agus dan Bu Linda. Baik Mas Irfan, saya umumkan hasilnya bahwa setelah kami melihat apa yang Anda presentasikan dan mendemokan aplikasi, kemudian ditanya dengan penguji tadi, maka berdasarkan berita acara ujian skripsi atas nama Irfan Yuda Saputra dengan NIM 160101073 pada siang hari ini dinyatakan tidak mengulang, lulus tapi dengan revisi ya Mas ya. Revisi seperti apa yang disampaikan oleh ketiga penguji tadi. Gitu ya Mas Irfan. Baik Pak. Ya maksimal 1 minggu dari mulai hari ini. Itu ya. Baik, terima kasih Bu Linda dan Pak Agus atas waktunya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.